bagimu di dalam hidup, di setiap waktu. Jalanmu, Nyatakan jalan. Nyatakan jalanmu. Katakan nyatakan jalanmu. nyatakan jalanmu. Terima kasih buat lawatanmu malam hari. Terima kasih buat hadiratmu yang memenuhi ruangan ibadah di PD Rumah Roti pada saat ini. Kami dipuaskan oleh penyembahan pujian yang kami naikkan. Dan kami percaya menjadi dupa yang harum, yang kudus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat ibadah PD Rumah Roti kembali malam hari ini. Anugerah Tuhan hamba-Mu kembali dipercayakan untuk menjadi penyambung lidahmu. Berkati kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hatimu secara sederhana, sehingga jemaat-Mu mengerti arti panggilan kehidupan kami yang sesungguhnya. Bungkus kami semua dengan kuasa darah anak domba perlindungan Tuhan sempurna buat kehidupan kami. Kami tolak segala intimidasi roh jahat yang berusaha mengganggu pikiran kami. Kami ikat kuasanya, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Berfirmanlah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati firman Allah. Mari sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara. Ya, TV-nya mungkin boleh dipersiapkan. Tidak lebih awal saya ucapkan selamat Natal buat kita semua. Ya, rasanya baru 1 bulan yang lalu saya melayani tempat ini. Puji nama Tuhan, hari ini kembali dipercayakan untuk melayani di PD Rumah Roti. Nah, hari ini agak sedikit berbeda karena saya akan memutarkan satu video karena saya baru pulang dari suku Tawana, penginjilan di sana selama 3 minggu, saudara. Lokasinya kita harus jalan kaki 6 hari 6 malam. Jadi kalau saya buka sepatu, saudara akan kaget kuku saya pada lepas 5, ya bernanah semua, maaf mungkin ada yang sampai busuk. Dan ini misi yang terlama yang pernah saya lakukan sebagai hamba Tuhan misi. Tapi saya bersyukur kepala suku Wana yang diincar oleh orang Islam. Karena ketika kepala sukunya bertobat, itu pasti dampaknya luar biasa kepada suku-suku yang lain. Ya, kita bersyukur penginjilan di sana membawakan hasil yang luar biasa. Nanti di tahun 2022 rencana saya akan bangun 10 gereja di suku Wana. Karena kepala sukunya kemarin saya baptis. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ini apa yang ini? Ini lebih jelas nih. Yang ini. Oh sama. Oke, kita lihat ya videonya ya. Misi YKATB kali ini adalah misi menuju ke suku Tautawana atau suku pohon yang ada di pedalaman Sulawesi Tengah Morowali. Dan ini adalah misi terberat yang pernah dilakukan sepanjang YKATB berdiri karena bervariasi medannya. Pos dulu. Jadi kayak nonton layar tancap ya. Nah, ini mantap. Lebih mantap lagi taruh di tengah TV-nya itu. Nah, pakai ini nih, pakai ini saja, bisa. Pakai ini saja. Oh, bisa. Laptopnya menghalangi. Mendingan pakai ini kalau saya bilang. Bisa. Kelihatan semua ya? Oke. Dan ini adalah misi terberat yang dari naik sepeda motor, berjalan kaki, menggunakan transportasi kuda, berjalan di tengah malam melewati sungai, rintangan yang begitu luar biasa. Tapi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Perjuangan terberat dimulai dari Dusun Taragong menuju ke Watu Bambang karena berjalan kaki menuju sampai ke atas itu 3 hari 3 malam perjalanan jauhnya dan turun itu 2 hari.
Dan ini benar-benar menguras tenaga. Kalau nggak punya fisik dan mental yang kuat, pasti tidak akan sampai. Kami menyeberang sungai ini membawa 70 porter, bukan hal yang mudah untuk mengatur 70 orang dengan makanan di tengah perjalanan yang ada. Dan tim inti YKTB ada 8 orang ditambah 4 porter yang selalu mendampingi meskipun jalan tidak berdampingan. Setelah berjalan lebih kurang 2 jam lebih di bawah teriknya panas matahari, ada sungai kedua yang lebih lebar, lebih dalam dan arusnya cukup deras yang harus kami lalui, yaitu Sungai Kalambatua. Di sini saya membutuhkan bantuan porter karena arusnya cukup deras di bawah dan tas saya dibawakan, dan saya juga memutuskan di tempat ini untuk mandi, ya, berenang untuk menyegarkan tubuh yang memang letih karena panasnya teriknya matahari itu begitu luar biasa, membuat tubuh ini begitu lelah dan sedikit meriang. Bersyukur kepada Tuhan, semua rasa letih dan lelah hilang. Jadi kita ketika selama menemukan misi sumber mata minumnya air dari mentah, sungai tapi puji seperti Tuhan ini. kadang diare ya. Kadang saya minum sampai 2-3 gelas dan airnya sangat bersih. Dan bersyukur kepada Tuhan selama menjalankan misi ini tidak ada satupun tim dari YKATB yang mengalami sakit diare atau apapun juga, meskipun kami minum air mentah setiap hari. Cuacanya sangat panas. Sampai Bahaya ke ini. sungai Saya nyaris ketiga, terbawa di sini. Sungai Wombo Ada Yamba, pusaran airnya sungai di yang sini. paling ditakuti untuk menuju ke Batu Bambang, apalagi ketika hujan turun karena debit air naik sangat deras dan di ujung sebelah kanan terdapat palung pusaran air yang seperti berbentuk jurang. Jadi kalau terseret di sungai ini, nyawa taruhannya. Ada rasa takut bagi diri saya ketika satu persatu tim berhasil diseberangkan, dan tanpa bantuan porter mungkin kami sulit untuk berjalan untuk menyeberang. Kalau mereka penduduk asli suku Wana mungkin sudah terbiasa untuk menyeberang sungai ini. Tapi bagi kami orang Jakarta yang baru pertama kali mengalami kesulitan dan butuh perjuangan karena arusnya begitu deras. Tapi puji Tuhan kami bisa semua tim selamat 70 orang menyeberang sampai ke tujuan seberang sungai. Ini adalah sungai keempat, yaitu Sungai Alinsau yang kami seberangi. Tidak terlalu lebar, sekitar 70-80 meter, tetapi arusnya juga lumayan deras. Beberapa keluarga porter juga menyeberang dengan cara bergandengan tangan. Dan dari tempat ini memang sudah menguras tenaga karena jalan sudah terus menanjak sampai ke atas, nyaris tidak ada jalan rata, seandainya ada juga hanya beberapa meter, dan kemudian menanjak lagi, ditambah dengan teriknya sinar matahari membuat tubuh ini begitu letih. Tapi puji nama Tuhan bisa kami lewati semua rintangan-tantangan yang ada. Jadi meskipun hujan kita terus Dari sungai berjalan. kedua ini baju kami memang sudah basah dan tenaga benar-benar terkuras, ditambah dengan derasnya hujan, dinginnya angin yang berhembus membuat tenaga ini benar-benar terkuras, dan jalanan yang kami lalui mulai menanjak terus ke atas, becek penuh dengan lumpur. Dan sampai satu titik saya duduk termenung menahan dingin yang ada, dan hanya Tuhan yang tahu hati saya kenapa saya mau bergerak dalam misi penginjilan seperti ini. Semua untuk kemuliaan namanya, semua untuk jiwa-jiwa di pedalaman yang tidak terselamatkan.
selama perjalanan entah berapa puluh bukit yang kami lewati, tanjakan-tanjakan dan turunan yang begitu curam, terjal, jalanan yang becek, ya, terik matahari yang menyengat tubuh kami. Dan kami seringkali menginap di tengah hutan. Tiba di seberang sungai setelah berenang, kami putuskan untuk makan siang karena sudah jam 12 lebih. Dan di sini kami juga berbagi dengan para porter yang ada. Satu bungkus nasi kami bagi berdua dan menambah keakraban dan persaudaraan dengan para porter dari suku Wana. Keren Pak, naiknya yang susah. Misi YKATB menuju Watu Bambang ini dan suku Wana yang ada di sekitar Manyoe Tengah dan Oi Pakatu bisa berhasil karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Secara fisik, jujur saya sendiri agak khawatir pada saat itu karena sempat jatuh, terpelanting, dan kena pinggang dan engkel kaki saya, bahkan lutut itu kena sebelum berangkat ke Watu Bambang. Tapi puji nama Tuhan, istirahat 2 hari saya fit kembali dan bisa melanjutkan perjalanan dan berjalan kaki turun naik selama 5 hari jalan jauhnya. Dan dalam misi ini 70 porter dilibatkan untuk membawa logistik yang ada, bahan makanan, pakaian, obat-obatan untuk disumbangkan di desa Dusun Watu Bambang ini. Dan goal daripada misi ini adalah satu kemurahan Tuhan, di mana kepala suku Wana yang paling ditakuti, dihormati dari semua kepala suku yang ada, yaitu Aba Pangga, boleh dibaptis dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi bersama dengan 3 pengikutnya. Dan di Oi Pakatu juga ada 3 orang yang menyerahkan hidupnya untuk dibaptis. Terima kasih buat dukungan semua doa jemaat, para sahabat hamba Tuhan, sehingga misi ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kami semua tim pulang dalam keadaan selamat tanpa kekurangan satu apapun juga. Untuk misi selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. God bless you all. Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Supaya dapat pesawat, soalnya kalau nggak dapat pesawat saya harus jalan kaki 14 hari di pedalaman Papua, ya. Di sana ada beberapa gereja yang kita mau bangun dengan KKR juga. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan, mungkin hal-hal pelayanan seperti ini sudah jarang dilakukan oleh gereja. Ya, gereja saat ini sudah nyaman. Ya, saudara mesti tahu kenapa saya itu punya panggilan untuk misi. Karena banyak orang nggak tahu di pedalaman itu situasinya seperti apa. Kantong-kantong Kristen mulai dihijaukan, ya, dengan satu paket sembako 50.000 itu satu kampung bisa jadi Islam, saudara. Makanya saya perhatikan gereja besar tidak mau bergerak, kita yang ada kita bergerak. Nah, puji nama Tuhan, selama 3 tahun kita bergerak, itu sudah hampir 150 gereja kita bangun. Itu jalan-jalan utama itu kita mulai blok. Memang kalau saudara perhatikan ini misi yang nggak mudah. Jemaat saya sudah sampai kepada satu titik kalau hamba Tuhan yang sudah khotbahnya Eropa, saya berkhotbah ribuan orang dengar khotbah saya. Tapi hari-hari ini, hampir 5 tahun ini Tuhan berkata, tinggalkan semua kenyamananmu, kamu bergerak ke pedalaman untuk melayani seperti ini. Nah, ini nggak mudah, saudara. Saya harus tinggalkan pekerjaan semua, saya tinggalkan bisnis saya hanya untuk melakukan amanat agung. Ya, dan saya katakan memang misi terberat, ya. Saya kayaknya komitmen 1 tahun nggak mau makan Indomie, stres, saudara. Tiap hari pagi, siang, malam itu Indomie, saudara. Ya, nah, kita sudah gerak, saudara. Ya, nyaris susah. Maaf, saya minta minum. Nyaris susah ketemu, boleh dikatakan daging ya, daging ayam atau apapun juga. Makasih. Jadi awalnya di sana
di WA oleh tim di sana dibilang, Pak, tiap hari nanti akan dikasih makan daging tikus dan ular. Saya bilang puji Tuhan, ya itu kesukaan saya. Saya bilang selama jadi hamba Tuhan misi semua daging sudah saya makan kecuali daging manusia, saudara. Tapi jangan takut, saya nggak mungkin makan daging manusia, saya sudah jinak Bapak Ibu. Di Dayak pun beberapa kali waktu peristiwa penggal-penggal kepala, ya sempat ditawarin juga daging manusia, ya tapi saya bukan kanibal. Amanat agung, Bapak Ibu. Karena ini momen Natal, banyak orang kalau bicara Christmas, orang taunya ya pokoknya Natal. Sorga mengambil inisiatif mengutus Yesus untuk melakukan Natal. Tapi Natal yang sesungguhnya Tuhan Yesus itu turun sebagai satu utusan misi. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari buka Matius 28. Matius 28 perhatikan ayat 18 sampai ayat 20. Matius 28 ayat 18 sampai ayat ke-20. Firman Allah berkata demikian, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu apa? Muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, kalau Anda pelajari Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua orang-orang hebat di Alkitab, tokoh-tokoh nabi-nabi Tuhan, itu datang sebagai satu utusan misi. Ambil contoh Musa. Musa itu 430 ribu ya orang Israel yang hidup untuk menginjil bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada orang non-Yahudi sampai kepada Asia. Saya percaya termasuk Indonesia itu bagian daripada penginjilan Rasul Paulus. Bahkan kalau Anda perhatikan Yesus Kristus dalam Yohanes 3 ayat 16, ya sorga mengambil inisiatif mengutus anak yang tunggal. Ya, sebagai satu utusan misi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepada namanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih Tuhan bukan kepada satu nation. Kalau saat dulu mereka menganggap orang Yahudi itu umat pilihan Tuhan. Tetapi kasih Tuhan itu kepada segala makhluk di muka bumi ini, saudara. Makanya kalau Anda perhatikan kenapa ketika Yesus menyampaikan amanat agung 2000 tahun yang lalu, sampai detik ini amanat agung gak selesai. Ya, problem gereja di akhir zaman saya perhatikan, karena saya sudah banyak link-link misi, ya, dan juga link keluar saudara. Ya sekarang saya tuh banyak dicari orang untuk misi-misi pedalaman. Nanti 2022 saya sudah punya 7 schedule misi, termasuk saya akan masuk ke pedalaman Aceh. Ya, itu naik speedboat itu yang muat 4-5 orang. Jadi goyang dikit air masuk Ciduk dulu saudara. Ya, itu akan masuk mungkin berjam-jam, berhari-hari kita menuju sana. Ada ke suku Binggi, ke suku Dayak, saya akan ke Seko Lemo, Seko Padang, ke Papua. Ya, saya terus bergerak saudara, mencari kantong-kantong misi yang mulai disusupi supaya kita bisa pertahankan. Karena gereja, kenapa saya katakan amanat agung itu maaf ya saudara, cuma dikotbahkan. Ya, tuntaskan amanat agung, selesaikan amanat agung. Tapi talk only, no action saudara. Ya hanya bicara saudara. Ya, penginjilan seandainya terjadi di kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bandung, seringkali, maaf, ini mungkin bicara agak vulgar, hanya memindahkan jemaat gereja lain ke gereja satu ke gereja yang lain. Jangan menginjil di gereja orang Bapak Ibu. Kalau Anda ingin mancing, mancinglah di laut yang bebas, jangan mancing di akuarium. Kalau Anda ingin berburu, di hutan belantara, jangan di kebun binatang, saudara. Nah ini budaya untuk menginjili gereja orang lain, apalagi maaf kata ya, yang kelasnya udah naik Alphard ke atas, pasang kacamata kuda. Tapi PD Rumah Roti nggak ada saudara seperti itu. Amin saudara, aman katanya. Ya. Nah saudara, amanat agung itu hanya merupakan sebagai satu slogan saya katakan. Amanat agung ini perintah Tuhan langsung loh.
Kalau Anda sebagai orang Kristen, Anda belum menginjil, maaf saya bicara dengan tegas, Anda belum menjadi orang Kristen. Anda jangan puas hanya menjadi jemaat, datang, duduk, dengar pendeta khotbah, kasih persembahan, pulang. Tidak seperti itu. Bahkan seorang hamba Tuhan pun yang berkhotbah tentang misi, berkhotbah tentang karunia, berkhotbah tentang berkat, berkhotbah tentang healing, kalau dia pribadi belum menginjil, saya katakan, dia belum melakukan amanat agung. Yang dia lakukan hanya sebagai satu job, maaf, karena setelah khotbah dia dapat persembahan kasih. Ya saudara. Jadi amanat agung ini adalah perintah yang harus dilakukan bukan hanya oleh pendeta. Saudara dengan saya, hari ini saya akan bagikan 3 hal. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Saudara mungkin jarang khotbah tentang amanat agung, tentang penginjilan. Kita seringkali dengar khotbah tentang healing, mujizat, kesembuhan saudara. Tapi hari ini saya akan bagikan karena suasananya, saya perhatikan tadi saya putar video supaya Anda ini punya gairah juga untuk menginjil. Ya, jangan hanya puas menjadi jemaat saudara. Karena ketika kita pulang Tuhan gak tanya Anda di persekutuan doa mana. Ya, dia gak tanya gereja Anda berapa jemaatnya, tapi dia akan tanya di masa pengadilan tata Kristus, selama kau hidup berapa jiwa yang kau menangkan. Nah ini penting kita lakukan saudara. Amin Bapak Ibu. Nah ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama Roma 10 ayat 1-3. Roma 10 ayat 1-3 berkata demikian. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kita perhatikan hal pertama dari Rasul Paulus, seorang penginjil yang luar biasa. Dia dikatakan apa? Punya satu kerinduan yang besar. Dia punya satu passion dalam hidup ini. Untuk melakukan penginjilan dan amanat agung, hal pertama yang Bapak Ibu harus miliki, kita harus punya passion. Ya, kebiasaan kita. Ya, kalau kita makan misalnya kebiasaannya suka daging apa? Ada mungkin suka ketoprak, ada mungkin suka daging ayam. Nah, saudara harus punya passion. Passion ini saya katakan menjadi gaya hidup kita. Ya, tapi seringkali kita males. Bawa Alkitab aja nenteng malu. Sekarang mah canggih ya, Alkitab semua pakai handphone, iPad. Di sorga nggak ada, semua Alkitabnya manual Bapak Ibu. Ya, sekarang semuanya serba serba canggih lah. Adakah passion, kerinduan Anda untuk orang-orang diselamatkan? Kalau Anda di hal pertama sudah punya passion, saya percaya kemanapun Anda pergi, Anda naik Grab, ke pasar, ketemu orang di mall, itu ingin menyampaikan Kristus dengan hikmat Allah, itu pasti ada. Tapi kadang-kadang kita nyaman. Pokoknya tugas penginjilan itu tugas pendeta, tugas majelis gereja, tugas persekutuan doa. Saya kalau ada kesempatan, saya lagi malas nyetir, saya naik Grab. Ya, ketika saya naik Grab, saya lihat rutenya. Kalau agak jauh, saya mulai buka pembicaraan. Gimana pasarannya hari ini mas? Atau gimana, saya lihat matanya sipit seperti saya, kok gimana pasarannya hari ini? Aduh sepi ya. Kita mulai masuk ke pelan-pelan. Meskipun sepi, pasti Tuhan pelihara. Ya, mulai masuk saudara, sampaikan. Daripada Anda ngobrol yang gak karu-karuan, saudara mulai sampaikan. Bahkan kita harus berani sampai satu titik. Mulai berdoa, mau gak saya doakan? Ya, ibu-ibu daripada Anda ke pasar cuman ngegosip. Ya, ibu-ibu kalau kita perhatikan ke masuk pasar tuh wajahnya stres kan. Ya, tapi kalau udah berhasil menawar saudara begitu banyak, pulang dengan sukacita saudara. Kayaknya mendapatkan satu kemenangan yang luar biasa saudara. Ibu-ibu tolonglah jangan kebangetan kalau nawar itu, aduh ampun deh. Ya, barang 10.000 ditawar 6.500, kasihan abangnya saudara. Ya, Anda kalau menginjil di pasar pun meskipun Anda dipenuhi karunia Roh Kudus, Anda gak perlu menginjil pakai bahasa roh. Gak perlu. Bang, horata sangkarabata sikarabana. Abangnya jual sayur bingung. Ya. Suami sampai bingung, kenapa? Ya, gak tahu nih si Inci. Anda bahasa terus, hurata sangkarabakara. Wah, ini orang kayaknya kasihan ya. Kayaknya agak kurang nih. Malah dibilang begitu. Ya. Akhirnya suami bilang begini, udah pok kasih aja, dikasih timun 2, apa mungkin terong 2. Udah Ici pulang ya, baik-baik di rumah. Nah, lu udah anggap gila lu saudara. Saudara. Meskipun Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda nggak perlu berbahasa roh Bapak Ibu. Ya nggak perlu saudara. Film yang paling efektif, jangan pandai bersaksi tapi jadilah saksi. Amin.
Kalau pandai bersaksi, Anda bersaksi. Oh, saya disembuhkan oleh Tuhan, saya sehat. Tapi jadi saksi, orang nonton Anda. Ya. Berapa bang? 10.000. Nih bang, saya kasih 12.000, keren kan? Tapi kenyataan yang ada jarang, saudara, jarang. Jangan tepuk tangan dulu. 10.000 berapa? 3.500. Sadis itu, pembunuhan. Jangan terlalu pelit lah kayak Cina Yahudi gitu, sudah. Udah Cina Yahudi lagi, sudah pelitnya double. Saudara. Nah ini Bapak Ibu perhatikan baik-baik saudara. Ya, jadilah saksi, menjadi satu passion. Kenapa Rasul Paulus itu giat untuk pergi ke tempat-tempat yang sulit? Kalau dia nggak punya passion, Paulus nggak akan mungkin mau, sudah. Anda kalau perhatikan, waduh dari kitab Korintus, Roma, bagaimana perjalanan penginjilan Rasul Paulus. Itu dahsyatnya luar biasa. Ya, dia menempuh bahaya segala macam. Saya pribadi seperti itu. Kemarin kalau Anda lihat video tadi, kalau saya nggak punya passion Bapak Ibu, aduh, babak belur saudara, benar. Ya, sampai orang lihat postingan saya, ini mah pendeta gila, ya. Ngapain penginjilan kayak begitu? Ya. Nah kita kalau pelayanan di kota besar seperti ini nyaman saudara, semua nyaman. Pendeta naik turun mobil mewah, pakai jas saudara, khotbah dapat PK pulang, benar nggak? Di sana bukan dapat PK, keluar PK loh Bapak Ibu. Itu menginjil begitu saudara, habis berapa? 200 juta. Ya, tapi sebanding dengan yang kita dapat. Amin. Jiwa-jiwa begitu banyak dibaptis. Bahkan 10 gereja saya komitmen. Ya, saya pulang langsung beli alat potong, sensor 4, saya beli cangkul, saya beli bibit tanaman. Ya. Namanya penginjilan itu kita nggak bisa datang, maaf kata pencitraan. Khotbah KKR foto bagi sembako 5, oh kita penginjilan di ini, pulang. Dapat dana, masuk kantong pribadi. Jangan sudah. Ya, penginjilan itu harus bayar harga. Ya. Paulus itu dia punya satu passion. Kalau saya nggak punya kerinduan seperti ini, ngapain saudara? Enak tidur di rumah kan? Di sana tidur itu di goa, begitu ketemu goa tidur. Udah nggak peduli ada ular. Ular ketemu kita, bukan kita yang lari, dia yang lari. Kita tahu, ularnya tahu, kita belum makan daging berhari-hari. Ya, saya sampai bilang cariin tikus, cariin ular. Tiap hari Indomie ikan asin, lemes gue makan asin-asin tiap hari. Ya, makanan kaleng kita udah habis segala macam, tapi kita bersuka cita. Ya, saya udah siapin obat diare segala macam, tapi luar biasa. Minum air mentah berhari-hari, itu nggak ada yang diare satupun. Dan tim kita ya memang korban lah, kukunya ada yang hilang 5, ada yang hilang 7. Namanya kebentur, benana-benana, didengkul segala macam sih udah nggak usah ditanya, beset-beset, saya pakai sarung tangan saudara. Ya hari pertama memang parahnya itu kita salah prediksi. Karena menurut gembala sana Pak, hari pertama itu sebelum ke Watu Bambang jalan 5 hari, tembus pakai sepeda motor. Wah puji Tuhan. Ternyata Bapak Ibu hari itu bensin sampai 35.000 1 liter. Cari cuma dapat 24 liter. Satu kampung cuma dapat 24 liter. Semua habis katanya. Ya udah beli, saya bilang. Bila perlu stok 50 liter. Nggak bisa cuma 24 liter. Baru jalan 2 jam hujan besar. Motor ojek semua tinggalin kita. Gak berani Pak tembus, Bapak lihat tuh turunan nih, itu kayak kubangan kerbau. Gak mungkin kita bisa balik. Waduh saya bilang, salah prediksi, kita semua pakai sendal gunung sudah. Saya udah bilang bawa makanan ya Bu, tim kita ada wanita. Orang misi juga bawa makanan, gak usah Pak, nanti makan di pastori, motor tembus kok. Ya. Dan akhirnya cuma pakai sendal gunung saudara, puji Tuhan masih bawa headlamp, center, pisau komando, parang, selalu saya bawa. Ya. Dan akhirnya tanpa makanan, saya tanya sama penduduk sana, terus jalan kaki berapa? 4 jam, jangan percaya. Jangan percaya. Kalau Anda di kampung tanya, masih jauh nggak? Deket. Nah Anda mesti lihat jarinya kalau nunjuk. Kalau nunjuknya ke atas itu bahaya. Kalau dia nunjuk begini sebenarnya, kalau dia bilang deket, wah itu di atas gunung sudah. Jadi jari lo mesti lihat. Ya, deket Pak. Nah ini agak ini. Kalau dibilang deket, wah ini udah parah nih sudah. Jadi jari menunjukkan. Saudara tahu dibilang 4 jam, kita jalan 8,5 jam. Tanpa makan saudara. Wah lemes saya. Lemes banget saya bilang. Dan sampai satu titik saya terpelanting. Karena itu teman saya jalannya kayak suster ngesot. Nggak bisa jalan berdiri sudah. Sendal semua dibuang. Itu lumpur semua. Aduh saudara ya. Itu udah mana, udah nggak karu-karuan lah. Itu mulut penuh lumpur segala macam. Kita jalan. Di tengah perjalanan ketemu gereja. Sukacita. Ternyata gereja kosong. Kita berharap pastornya keluar, ibu gembalanya. Nggak ada manusia saudara. Akhirnya petik pepaya mentah buat ganjel. Ya, aduh berharap bisa dapat makanan. Dan akhirnya kita harus jalan sampai di Dusun Manyoe Tengah.
Ya. Dan kita ngerasain namanya makan pisang mentah dibakar, saudara. Ya udahlah terpaksa. Mau nggak mau zaman dulu kalau Indomie kering ya, tahu kan? Taruh dikocok-kocok, ya udah mau nggak mau dimakan, saudara. Mau masak di mana? Nggak ada, saudara. Sampai di sana jam 8 malam. Dari jam 11 kita berjalan, setengah 12. Waduh, baru hari pertama kita udah babak belur. Ya, tapi sukacita. Balik, saya bilang tolong usahakan sepeda motor tembus ke sini. Oke Pak, pakai HT sudah. Usahakan. Besoknya dapat kabar, maaf Pak, semalam hujan besar. Motor nggak ada yang tembus, jalan kaki lagi pulang. Ya, itu belum yang kelima hari loh Bapak Ibu. Ya, tapi puji Tuhan, fit lagi stamina. Dan akhirnya perjuangan saudara ke Watu Bambang ini. Sampai kepala desa di sana berkata, kalian ini orang gila. Saya saja kepala desa dan warga belum berani naik ke atas. Ini orang Jakarta berani datang ke tempat ini. Saudara kalau saya nggak punya passion, nggak akan bisa. Bahkan kepala suku di atas setelah malam berkumpul, saya lihat tanah kalian subur. Kenapa kalian nggak tanemin? Saya mau cari satu singkong aja susah di sini. Saya mau cari cabai begitu susah. Ya. Saya motivasi mereka, gerakan saya bilang. Mulai minggu ini bikin jadwal, pemuda-pemuda dilibatkan. Minggu ini tanam ketela, minggu depan tanam tomat. Semua bibit saya siapkan. Begitu sampai bawah beli alat potong, semua sensor saya beli, sumbang. Berapa puluh juta kita beli, langsung angkut ke atas. Ya, saya bilang suatu hari kalau saya datang tempat ini sudah hijau. Jadi misi harus meninggalkan satu kesan. Amin. Misi itu bukan sekedar Anda datang KKR khotbah. Bahkan misi gereja di akhir zaman, begitu misi, hotelnya di mana? Makannya di mana? Kalau Anda bermisi nginep di hotel itu bukan misi, wisata rohani. Kalau Anda bermisi bawa tenda, ya, orang bermisi tidur di hotel bintang 5. Saya juga nggak mau kalah anak raja. Saya tidur di hotel yang banyak bintangnya. Melek mata lihat bintang di langit. Saudara, kamar mandi juga besar, lihat sungai, saudara. Wah, luar biasa. Ya. Jadi kalau udah nyampo nyebur, hilang samponya, tapi kepala banyak pasir, saudara. Nempel semua, saudara. Ya, jadi hal pertama Anda harus punya passion. Saya katakan, harus punya passion. Di momen Natal ini, saudara nanti lihat sosial media saya yang belum follow, bukannya promosi ya. @jonathan_YKATB. Ya, saudara akan lihat kemarin saya Natal tunanetra. Nanti beberapa minggu lagi saya Natal waria, Natal orang gila, Natal yang nggak lazim saya buat. Kalau Natal di gereja udah umum lah saudara. Ya, justru waktunya ketika kita menjadi passion dalam hidup ini, kita mulai berbagi kepada orang-orang yang mungkin nggak dijangkau saudara. Ya, yang tidak terjangkau. Saudara mulai sampaikan kebenaran firman Tuhan sampai orang berkata, Pak ngapain sih lainin orang? Istilahnya waria, kemarin Miss Warianya, ketua Waria Indonesia sudah WA saya berulang-ulang. Saya bilang, Miss, saya masih di pedalaman pas dapat signal. Karena di sana hanya bisa pakai telepon satelit, saudara. Telepon juga buru-buru karena 1 menit 10.000. Ya, jadi buru-buru banget kalau telepon satelit. Begitu dapat signal kita posting. Ya. Nah ketika saya punya passion, saya melihat jiwa-jiwa seperti ini bukan hanya di pedalaman. Awal-awal ketika dilakukan Natal Waria Sedekai, dulu saya masih di GBI, belum berdiri sendiri, saudara. Itu biro penginjilannya kesulitan cari pembicara. Gak ada yang berani, saudara. Bicara di hadapan Natal Waria Sedekai. Jadi Waria DKI itu 4.000 sekarang jumlahnya. Ya. Dan akhirnya satu orang sahabat, dia bilang, coba saya rekomen Pak Minarto. Pak Minarto mah paling berani lah bicara begini. Saya dihubungin, Pak ada KKR Natal. KKR apa? Natal Waria, boleh saya ambil. Bapak berani? Berani banget. Waria loh, kita sikat itu Waria. Ya. Saya kumpulin tim, pendoa syafaat semua, karena ada altar call. Saya kalau KKR Waria pasti altar call. Ya, yang punya susuk kita tantang maju, saudara. Itu cari orang untuk dampingin saya pada mundur. Karena ada sesi luka batin dan hati Bapak juga. Bedanya apa Pak? Pak Min dia bilang, dengan yang umum, ya kalau mereka nangis lu mesti peluk. Buset peluk Waria. Mereka kan gurita Pak, kalau dipeluk raba-raba kali. Wah itu sulit banget saudara. Ya, akhirnya saya dapat ibu-ibu yang umur 50, 55, 60 yang berani saudara. Wih itu begitu KKR saudara. Itu Waria Indonesia ya kalau yang bermodal oke. Tapi yang kalau yang gagal oplas, astagfirullahaladzim saudara. Ya, kayak bulan kejatuhan meteor mukanya gitu sudah berantakan semua sudah. Ya, saudara. Ya, itu begitu duduk saya nggak berani duduk dekat mereka. Ya, itu ketua warianya itu duduk itu barisnya itu bisa 3 kursi sama saya. Pakai bajunya pink semua saudara, tasnya pink, giwangnya pink, salibnya pink.
Karena dia orang Kristen juga, saudara, tapi jadi waria. Saya nggak berani deket-deket. Tiba-tiba dia duduk merapat deketin saya. Saya udah merasakan hadiratnya nggak enak. Saudara, ngobrol-ngobrol liatin saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Masih ada 2 kursi. Tiba-tiba dia merapat lagi, sisa 1 kursi. Udah darah Yesus, saya bilang nih, ngapain nih orang nih? Ya, gue udah sengaja 3 kursi, dia malah merapat. Lama-lama enak ngobrol, dia duduk persis di samping saya dan tidak ada yang memisahkan kita berdua pada saat itu. Tiba-tiba dia bilang begini, Pak Pendeta yang khotbah ya? Iya. Bapak masih muda ya? Horata sangkara labasa. Ya. Saudara tahu apa pesan daripada ketua warai ini? Pak, tolong khotbahkan, sisipkan firman Tuhan. Kalau kami memang Tuhan ciptakan sudah seperti ini. Tolong gereja terima kami Pak Pendeta. Ya. Memang jenis kelamin kami sudah begini. Memang ada jenis kelamin dalam hati gua. Ya. Nah saudara, akhirnya saya bilang, Mami nanti tunggu ya firman Tuhan apa yang disampaikan. Dalam hati ntar gue skakmat abis di atas mimbar. Ya paling kalau mereka ngamuk, ngangkat rok kejar-kejar saya lari aja gitu saudara. Ya. Dan akhirnya saya khotbah keras pada saat itu saya bilang, ya dari kitab Kejadian bahwa pada awalnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada setengah lanang, setengah wedok. Gak ada setengah akyong, setengah amoy saudara. Dia hanya menciptakan laki dan perempuan. Bahkan kitab 1 Korintus 9 jelas berkata, jangan sesat. Allah tidak pernah membiarkan diri ini dipermainkan. Para pencuri, pembunuh, pezina, para pemburit, ya tidak akan, para banci juga, tidak akan masuk kerajaan sorga. Jangankan di sorga, di toilet aja Anda ditolak, saya bilang. Ya, gak ada toilet buat waria, saudara. Tetap berdiri gitu pipisnya Bapak Ibu. Nah saudara perhatikan baik-baik saudara. Yang pertama dikatakan kita harus punya passion dalam kehidupan ini. Ketika Anda punya passion, yang kedua, Roma 9 ayat 1 sampai 3, Roma 9 ayat 1 sampai 3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Ini komitmen Rasul Paulus yang luar biasa. Dikatakan, suara hatiku terus bersaksi dalam Roh Kudus, dikatakan bahwa aku sangat berduka cita, aku mau terkutuk, terpisah, dikatakan dari saudara sebangsaku. Nah saudara, hal yang kedua, adakah komitmen? Gak usah bicara penginjilan seperti diri saya. Dari orang yang dekat. Entah teman semeranjang Anda alias suami istri Anda yang belum bertobat. Pernah gak kau sampaikan firman? Mertua Anda yang masih nyembah berhala, yang belum mengenal Kristus. Pernah gak ketika makan engkau sampaikan siapa itu Yesus? Kadang-kadang kita malu. Kadang-kadang kita malu bersaksi siapa itu Yesus. Saudara harus punya, setelah Anda punya passion, Anda itu harus punya hati, punya komitmen. Ya, keselamatan itu diberikan cuma-cuma, tapi kita juga harus merebut jiwa-jiwa yang terhilang. Amin Bapak Ibu. Jangan berkata, Pak saya nggak mampu. Kalau bersaksi menginjil itu tugas pendeta, tugas majelis gereja. Kalau mau bicara kemampuan di Alkitab, batu aja Tuhan bisa suruh untuk berbicara. Amin. Bukti yang gampang saja. Ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Siapa yang buat Petrus bertobat? Bukan penatua gereja. Betul kan? Bukan orang yang sekolah teologi ya. Bukan orang yang pintar bicara firman, tapi seekor ayam yang berkokok. Senyum kiri kanan bilang begini, jangan mau kalah sama ayam lo. Amin. Jangan mau kalah sama ayam saudara. Petrus saja bertobat gara-gara ayam berkokok. Makanya saudara semua punya komitmen. Ayo, setelah Anda punya passion, Anda harus punya komitmen. Ya, dari orang-orang yang dekat. Bagaimana mertua Anda mau bertobat? Kalau hidup Anda nggak jadi saksi. Anda masih cerewetnya kayak knalpot bajai pecah. Masih suka menghakimi, menjelekkan satu dengan yang lain. Saudara, selalu saya katakan kesaksian yang paling efektif bukan pandai bersaksi tapi jadi saksi. Kita ini ikan dalam akuarium, orang nonton kita loh Bapak Ibu. Ada amin saudara? Ya, miliki komitmen dalam hidup ini. Anda punya kerinduan supaya orang-orang yang tidak mengenal Injil itu diselamatkan. Saya doain mama saya itu 25 tahun loh sudah. Nggak gampang bikin seorang dukun itu terima Yesus. Wih, nggak gampang. Tapi saya bersyukur last minute 1 bulan sebelum panggil pulang dia terima Yesus sebagai Tuhan. Itu satu anugerah.
Bahkan Paulus pun berkata, ketika dia penginjilan, kenyamanan dia itu semua dia tanggalkan. Bahkan dia mencapai satu titik dalam kisah 20-24 dikatakan demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Wah, ini luar biasa. Kadang-kadang kita tetangga sakit aja ketok pintu atau WA, suruh kita datang doa, kita merasakan kenyamanan kita diganggu. Tapi bukan di PD Rumah Roti ya Bapak Ibu. Amin saudara. Adakah orang yang susah di tetangga kiri kanan Anda? Keluarga Anda. Ketika Anda di WA, di telepon, Anda datang mendoakan mereka. Adakah ketika mereka kesulitan keuangan? Meskipun kau cuma ngasih 100-200 ribu. Saudara. Ya, engkau meringankan beban hidup mereka. Tahun ini puji Tuhan. Setiap hari ini saya M-banking saudara, karena kemarin ada seorang sahabat, ya tahun ini kita ambil 100 pendeta, satu pendeta kita kasih 1 juta di pedalaman. Saudara tahu 1 juta bisa hidup berapa lama di pedalaman? 7-8 bulan. Karena perpuluhan yang mereka dapat 50 ribu, 75 ribu, paling banyak 100 ribu. Ya, pendeta di Jakarta, wow sekali khotbah, mengerikan saudara. Ada yang sampai pasang tarif kayak bis kota. Ya, di sana itu parah saudara. Benar. Bahkan teman saya bilang begini, Pak, tahun depan saya siapkan 1,8 M untuk dukung Bapak. Ya. Saya bilang kalau bicara pendeta di desa pedalaman, saya bisa kumpulkan mungkin 1000 pendeta juga saya bisa. Link saya luas. Ya, tapi jangan salah menyalurkan. Itu yang paling penting. Ya, jangan cuma kita kasih ikan, tapi kasih kail. Makanya kenapa ketika saya dapat tanah, yuk tanamin nilam. Saya bikin ternak babi. Hasilnya buat mereka. Supaya mereka juga ada kerja. Ya, saudara, ayo miliki komitmen dalam hidup ini. Saudara harus punya kerinduan untuk orang-orang itu bisa diselamatkan. Saudara, ini penting banget. Dan saudara harus punya cinta Tuhan yang luar biasa. Jangan sampai sakit sedikit, flu sedikit, gak datang ibadah. Hujan sedikit, langsung WA, Bu Mariana. Bu maaf, depan udah banjir seleher. Begitu dicek seleher kodok. Pendek seleher kodok sama Bapak Ibu. Gini saudara. Ya. Saya jadi pendeta, ini bukannya ngegombal saudara ya. Saya punya prinsip gini, mau sakit parah kayak apapun kalau ada jadwal khotbah saya datang, kecuali kaki saya nggak bisa jalan. Dan itu saya tepati, mau diare kayak, mau flu berat, mau demam, saya datang. Karena itu komitmen saya. Ya, bahkan terakhir saya pernah jatuh pingsan sampai pendarahan, itu jam 2 subuh, pesawat saya jam 5. Tanpa dijahit anak saya sampai marah-marah, saya tetap datang melayani. Pelepasan waktu itu di Lampung, 350 pendeta. Itu saya lain pelepasan. Bayangin, udah pendarahan. Saya komitmen. Ya, saudara jadi orang Kristen itu jangan cengeng. Amin. Jangan selalu kekanak-kanakan. Anda kalau umur segini minum susu terus tiap hari, diare gak? Diare. Sekali-sekali makanan keras. Bukannya batu, koral, bukan saudara. Ya, kasih firman yang keras. Itu penting saudara. Jadi orang percaya itu harus, saya katakan apa ya? Harus jadi prajurit Kristus yang tangguh saudara. Ya, jangan ngambek, gak ada senyuman pendeta ngambek. Ya ada satu jemaat lu katanya kepahitan sama saya. Saya kaget. Perasaan gue udah baik deh. Ya, Bapak sombong banget sih. Kenapa? Terakhir di mall ketemu saya senyum Bapak dari jauh. Bapak gak senyum sama saya. Lah gue mana tahu. Itu kan bukan jemaat saya saudara. Saya kan cuma khotbah. Ya, aduh minta maaf saya gak tahu. Kalau ibu juga pernah dengar khotbah saya bilang. Akhirnya sekarang setiap ke mall, begitu naik lift saya senyum. Pada masa bodoh orang mau kenal gue kagak gue senyum aja. Ya, satpam bilang nih kok gila nih. Daripada jemaat kepahitan sama pendeta sudah. Jangan gak ada senyum pendeta aja Anda kepahitan. Itu Kristen kanak-kanak, jangan dikit-dikit ngambek. Udahlah pindah gereja aja, pindah persekutuan doa. Dimanapun sama, percayalah saudara. Gereja gak ada yang sempurna, persekutuan doa gak ada yang sempurna. Amin, yang sempurna cuma Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Ya. Ayo miliki komitmen saudara. Untuk mulai menjangkau jiwa-jiwa. Ini tugas ya, 2022 Pak Min kasih tugas. Dari orang serumah dulu deh. Ya, pasti dong ada orang tua kita belum mengenal Tuhan. Benar gak? Ya, doakan mereka. Doakan mereka. Saudara mulai komitmen. Setelah ada passion, Anda komitmen. Nah ini penting sekali saudara lakukan. Ingat, hidup kekristenan jangan puas jadi jemaat. Kalau Anda menginjil, Anda gak perlu sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab juga telat. Saya ini pendeta jalanan dari dulu. Saya suka, saudara. Ya, makanya pendeta-pendeta kota nggak suka dengan saya. Karena kalau saya bicara tuh belak-belakan. Apa adanya saya katakan.
Ya, saudara, Anda harus memiliki komitmen. Setelah punya passion, Anda harus punya komitmen. Dan yang terakhir, Anda harus punya action. Sebab passion, komitmen tanpa action, itu omong kosong, saudara. Talk only, no action. Cuman bicara. Bicara kasih, tapi kita nggak punya kasih. Ya. Ada orang susah, kita nggak mau bantu. Harus ada action. Action Anda apa? Saya ajarkan, tetap melalui penginjilan. Memang doa efektif. Doa sangat efektif. Tapi doa tanpa tindakan itu sama aja bohong. Alright lah, Bora. Berdoa dan berusaha. Ada orang berkata, Pak, saya pasti doakan. Kakek saya, suami saya, istri saya pasti bertobat. Tapi Anda cuma doa, nggak menginjil. Penginjilan malaikat itu saya katakan memang ada. Dan penginjilan itu bukan dilakukan oleh Yesus Kristus lagi pada saat ini. Ketika Yesus terangkat ke sorga, dia kan kasih kisah 1 ayat 8. Tongkat estafet itu turun. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya apa? Tongkat estafet itu turun. Penginjilan tidak lagi dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi kita semua. Nggak bisa hanya sekedar doa. Memang doa dahsyat. Memang di Alkitab ada contoh-contoh doa yang dahsyat. Orang yang nggak bisa bertobat pun jadi bertobat. Contohnya Saulus yang akhirnya jadi Rasul Paulus kan. Ya, kerjanya dulu apa? Nangkapin orang Kristen, penjarain orang Kristen. Tetapi melalui doa kuasa dari para murid-murid Tuhan, ya ketika dia mendapatkan mandat dari Sanhedrin untuk menangkap orang Kristen pada saat itu, saudara, di atas kudanya dia melihat cahaya yang begitu bersinar, dia jatuh. Dan keluar satu suara, Saulus, 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 kenapa engkau menganiaya aku? Akhirnya dia bertobat, termasuk orang yang kita layani ini, saudara. Aba Pangga ini, wah. Sampai mereka berkata, Pak, itu udah disampaikan firman Tuhan berapa kali. Ya, yang pihak Islam udah datang berkata, kalau kamu jadi Islam, saya kasih uang 5 karung, masyarakat kamu 1 karung. Itu sampai sekali datang itu 30 orang jenggotan semua. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Karena strategi orang seberang, kalau Anda harus tahu. Saya ini penginjil, evangelis, keliling udah hampir seluruh Indonesia. Saudara sangat, gimana ya, mau nangis rasanya kalau kita ke Papua, ke Sulawesi, daerah Manado, ada orang Manado sih. Aduh, saudara, 10 tahun yang lalu saya menginjil di Manado, itu Kedar belum masuk. Tapi sekarang kalau Anda jalan dari Manado ke Tondano, mereka masuknya pintar. Jual singkong, jual jagung, mulai dibawa masuk dari Makassar, dari Jawa, belakang mulai bikin masjid. Sekarang kalau penginjilan dari Manado ke Tondano, itu semua udah banyak masjid, saudara. Gereja kemana? Gereja cuma berdoa, maaf. Nggak salah berdoa, lokasi ini dihijaukan. Tapi action gereja apa? Kita jangan cuma berkata, yuk pertemuan ini doakan. Nggak bisa dengan doa. Utus para misionaris. Penginjil-penginjil yang berani mati. Saya siap mati buat Tuhan. Itu udah komitmen saya. Saya bilang sama teman-teman saya. Ya. Saya sudah bilang sama jemaat saya. Sama istri anak-anak saya. Papimu ini milik banyak orang. Ya. Untuk menjadi seorang hamba Tuhan misi adalah orang-orang yang berani mati buat Yesus. Saudara mungkin belum sampai ke tahap itu. Action Anda apa? Yuk dimulai dari rumah tangga Anda. Doakan Anda mulai buat list. Papa Anda, tulis namanya lengkap. Kakek Anda, nenek Anda, kungkung Anda, opung Anda, tulis namanya lengkap. Dan ketika Anda berdoa, sebutkan firman Tuhan, Kisah 16 ayat 31. Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah tanggamu. Amin. Sebutkan namanya. Dan itu saya lakukan 25 tahun buat seorang mama yang melahirkan saya. Karena mama saya persiapkan saya jadi dukun. Makanya saya bermimpi bisa jadi orang Kristen, apalagi jadi pendeta. Gak pernah ada di pikiran saya. Saya percaya ini berkat doa-doa orang yang luar biasa menginjili saya juga. Amin. Makanya untuk membalas cinta kasih Tuhan di momen Desember ini, saudara. Natal itu bukan sekedar hiasan Natal seperti ini. Natal itu bisa sorga mengambil inisiatif mengutus Yesus untuk menyelamatkan dunia. Kekristenan itu bukan agama loh, saudara jangan salah. Agama manusia berusaha ketemu dengan alam mereka. Itu agama. Mereka sampai ke Timur Tengah untuk cari alam mereka. Ya, kemarin di suku Tawana ini, mereka pemerintah mewajibkan harus ada KTP. Di KTP itu harus ada agama. Makanya Islam itu bekerja luar biasa. Nah banyak gereja kan nggak tahu apa yang kita lakukan di misi penginjilan. Kita juga masuk bagaimana caranya untuk merebut mereka menjadi orang percaya. Ya, itu agama.
Mereka percaya kekuatan alam. Kalau alam misalnya longsor, tiba-tiba bencana, pasti alamnya ngamuk. Nah mereka kasih daun sirih, kapur saudara, tembakau disembayangin. Agama mereka namanya Pue, percaya kepada kekuatan alam. Tapi puji Tuhan, ketika kami masuk ajak doa, sampaikan siapa Yesus, saya bawa foto ini ke beberapa kepala suku, lihat nih. Kepala suku lo orang. Ini Aba Pangga ini istilahnya kalau di Indonesia tuh Jokowinya. Di bawahnya ratusan kepala suku. Tapi induknya kita udah pegang. Wah dahsyat saudara. Dan orang di sana ketika kita baptis, video baptisannya ada ya? Saya udah kirim. Ketika kita baptis saudara, itu satu kampung nangis sudah, dipeluk sudah. Ya, ketika kita datang, biasanya orang kalau datang ke desa itu, dusun itu, bukan desa tapi dusun, kita itu yang harus naik gunung, tapi kondisi saya nggak mungkin saya harus jalan 6 jam lagi, nggak mungkin. Dan akhirnya, ya sebentar, tapi akhirnya puji Tuhan, mereka bisa kontak pakai HT dengan beberapa perantara, ya turun gunung. Ketika turun gunung saya sambut, nggak boleh dipegang ternyata ini orang. Maaf, nggak boleh pegang. Sama sekali nggak pernah minum namanya air panas, kopi, teh. Jadi tiap hari minum air dingin. Wah luar biasa saudara, tapi dia bisa sambut kita injili selama 2 hari, dan akhirnya bertobat. Kita lihat videonya ya, 2 menit saja. Dan akhirnya kita baptis kemarin. Coba ditayangkan. Kalau style begini di rumah bisa nonton juga videonya. Bisa Pak ya? Bisa. Ini guys kepala suku dari semua kepala suku Wana saudara. Jadi nggak sia-sia kita 3 minggu di sana. Pentolannya ini kita udah menangkan. Dan langsung saya blok-blok kantong-kantong Kristen di sana supaya yang sorban-sorban ini nggak masuk saudara. Buat Injil ada kos yang harus dikeluarkan. Tapi itu nggak masalah demi jiwa-jiwa. Tadi sudah muncul. Bukan yang terakhir. Tadi baptisan. Hanya baptisan saja. Baptisan. Ada videonya sendiri ya, tersendiri. Bukan ini. Ada videonya satu lagi. Khusus yang baptisannya saja 2 menit itu. Ada video tersendiri yang dia diarak keliling kampung itu. Sudah dikirim tadi. Ada? Cuman 1. Dia ada videonya tadi yang diarak. Tadi udah di setel tadi barusan saya lihat. Ada? Bukan yang tadi videonya, beda deh. Ibu Mariana sudah kasih ya, yang video terakhir sudah ya? Yang 2 menit doang. Hah? Ada saya yang WA itu, nggak ada ya? Ya nggak apa-apa kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ya jadi kita bersyukur kepada Tuhan ya, kepala sukunya sudah kita menangkan. Nah ini bagian daripada misi PI, penginjilan. Nah saudara, saya nggak panjang lebar bicara malam hari ini ya. Jadi intinya kalau kita merayakan Natal ingat Yohanes 3:16. Yesus Kristus itu sebagai utusan misi dan Bapak Ibu dengan saya juga adalah orang-orang yang harus bergerak dalam misi penginjilan. Amin. Hidup jangan egois di luar sana, dimulailah dari keluarga kita, rumah tangga kita. Mungkin di sini ada menikah dengan tidak seiman, saya katakan, ayo injili mereka, sampaikan itu Yesus Kristus. Memang ke sorga itu urusan masing-masing sudah. Ya. Dan saya katakan kekristenan bukan agama, kenapa? Tidak ada agama di kolong langit ini yang Tuhan yang mau turun ke dunia mencari orang berdosa. Itu hanya didapati di kekristenan. Kalau agama, manusia bersama ketemu dengan alam mereka. Mereka sembah batu, sembah pohon, sembah gunung. Tapi kekristenan, Yesus Kristus mengambil inisiatif. Meskipun dia Allah, merendahkan diri serendah-rendahnya. Sama seperti diri kita. Ya, sebagai satu utusan misi. Nah di momen Natal ini adalah momen kasih. Jangan kita cuma merayakan Natal dengan satu celebration hiasan-hiasan seperti ini. Tetapi yang perlu kita lakukan, yuk beritakan siapa itu Yesus dalam hidup ini. Saudara harus punya gairah menginjil. Jangan puas dengan keadaan yang ada. Di tempat kami ada satu orang opah, umurnya 92 tahun. Dia sengaja kemana-mana naik busway, naik bis kota. Dia selalu bawa tas lempak. Tasnya gak terlalu bagus, tapi di belakang tasnya ada tulisan,
kalau kamu mati hari ini, lari kemana? Ya. Semua orang yang baca, saudara, perkataan itu akan tanya. Ya. Kong, nah, karena udah tua banget. Maksudnya apa? Ya kalau kamu mati itu kemana? Disitulah dia mulai menginjil, saudara. Ini luar biasa loh. Udah tua, saudara. 92 tahun. Ya, jangan sampai kita yang muda-muda ini kalah, saudara. Malu untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Mari saya himbau, saya katakan, jemaat PD Rumah Roti, ayo ambil bagian dari misi penginjilan. Paling tidak Anda doakan kami hamba-hamba Tuhan. Gak gampang, saudara, nyawa taruhannya. Benar, nyawa taruhannya, saudara. Ya, kita harus hidup berjuang di pedalaman seperti itu. Bisa ya? Bisa? Ya. Kalau bisa, yuk kita lihat sebentar. Bisa? Dikirim? Ya kalau ada yang punya stamina kuat, fisik kuat, boleh diutus dari PD Rumah Roti, Pak. Nanti ikut saya. Saya cari medan yang gak susah-susah, jalan kaki 7 hari 7 malam saja. Yang di rumah juga boleh, saya lihat banyak ibu-ibu mungkin yang kuat bisa ikut saya misi gitu. Tapi jangan bilang permisi, saya numpang lewat, permisi. Jadi amanat agung ini memang harus kita lakukan ya, karena udah jarang dikotbahkan ya visi misi amanat agung ini. Kalau Anda sudah punya passion, Anda sudah punya gairah untuk menginjil, ketemu siapapun, Anda akan sisipkan siapa itu Yesus Kristus. Nah ini yang paling penting. Ya. Jadi kita sampaikan siapa itu Yesus, tentunya dengan hikmat Allah. Ya, tentunya dengan hikmat Allah, gak boleh sembarangan juga, saudara. Simple kok, menginjil itu simple, saya katakan. Kuncinya mau atau tidak. Kalau kita nggak punya kerinduan, nggak punya keinginan, ya kita nggak akan mau. Karena itu membongkar semua rasa nyaman dalam kehidupan kita. Saya kadang-kadang kalau ke pemulung, saya cuma pakai celana pendek, pakai kaos oblong, orang nggak tahu saya pendeta. Saya cuma bawa sembako 5, sudah. Bawa sembako 5, tapi saya doakan dari rumah. Saya cuma bilang gini, Tuhan ini mau dikasih siapa? Saya mulai keliling, daerah-daerah emperan. Ya, ketika saya lihat pengemis, saya mau kasih, Tuhan bilang bukan itu orang males, masih muda mengemis. Ketika saya lihat tukang sampah, ada tulisannya RT RW, wah ini dapat gaji. Sudah bisa ditayangkan? Ya. Sudah bisa? Oke, boleh ditayangkan? Bisa? Ya ini, situ. Ini saya kalau ketahuan orang seberang juga berbahaya juga sebenarnya, saudara. Bisa diincer juga saya. Karena mereka mau rebut ini nggak bisa. Ini kepala suku yang ilmunya juga cukup tinggi nih orang. Wajahnya setelah dibaptis berubah, tadinya cool banget ya. Puji Tuhan.
Saudara terbakar gak untuk menginjil? Ya, suatu hari saya rindu dari PD Rumah Roti, kita bisa bersinergi ke lokasi yang deket-deket aja. Kita penginjilan. Nanti saya akan pimpin. Setuju ya Bu Mariana? Ya, lokasi yang gak usah jauh-jauh Bu, Lampung. Mulai belajar, kita menginjil. Ya. Menginjil itu kuncinya dari hati, saudara. Kalau Anda punya hati, apapun dilakukan dengan sukacita. Ya, kami kemarin di pedalaman, jujur, kadang makan nasi itu cuma 4-5 sendok, hanya dengan sepotong ikan asin kecil. Tapi kami sukacita. Sukacita. Itu baju basah. Kita harus masukkan rangsel yang begitu berat. Wah, gak gampang, saudara. Jadi kalau nginjak tanah itu hanya kelihatan betis, lumpur semua. Akhirnya saya mencapai satu titik, saya buka kaki saya ternyata busuk, bernanah. Kita gak bawa obat, saya cuma bawa jarum, peniti, alkohol, betadin. Itu aja obatnya. Orang berkata bawa rumah sakit, enggak. Saya sudah biasa begini. Cuma dikeluarkan nanahnya, kasih alkohol, kasih betadin, puji Tuhan sekarang udah sembuh. Ya, sukacita saudara, benar sukacita. Jauh dari dapat signal segala macam. Ya. Dan mencapai satu titik ketika udah hari sekitar 2 minggu, ngomongnya udah pada ngaco. Ya, udah pada berhayal makanan ini makan itu. Waduh, kalau ada kue tiaw sapi kayaknya enak nih. Ada Coca-Cola, ya. Ada bakmi kepiting, udang saus tiram. Wah, gue bilang lo orang udah berhalusinasi semua nih, repot nih. Ya saudara, itu benar-benar saudara. Karena tiap hari itu Indomie nasi berkerak, Indomie nasi berkerak. Dan akhirnya pulang saya bersuka cita banget. Ketemu satu rumah penduduk yang tadi saya cerita. Saya beli 2 ekor ayam. Wah itu saya belum pernah selama misi makan sampai 3 piring besar saudara. Saya berkata ini makanan terlezat meskipun itu ayam hanya dibakar direndam air garam. Saudara. Makanya kalau Anda di Jakarta makan cukup, jangan suka buang-buang nasi saudara. Benar saudara. Itu saya melihat kadang-kadang kita itu berbagi ya. 1 piring nasi itu kita bagi berempat. Saya sebagai leader saya gak pernah egois. Saya selalu karena saya hobi masak, dimanapun ada kesempatan dapat daging bagus saya masak. Semua saya bagi rata. Bahkan leader itu makannya terakhir. Nah itu penting saudara. Yuk mari kita terus menginjil jadi saksi Kristus. Kasih Tuhan luar biasa menyelamatkan kita. Siapa diri kita orang-orang berdosa tapi Tuhan mau turun ke dunia menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita memang tidak bisa menyelamatkan kita, tapi paling tidak sebagai bentuk cinta kasih Tuhan kepada kita. Tuhan gak minta harta kita, tapi Tuhan minta hati kita untuk menangkan jiwa. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih. Kau baik Tuhan Yesus. Kau sangat baik. Terima kasih. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari angkat tangan saudara, angkat pujian ini dari hati kita. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami,
Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang singkat, video yang boleh Kau tayangkan pada saat ini yang membakar setiap jemaat-Mu, memiliki hati yang punya beban kepada jiwa-jiwa. Baik yang mereka ibadah online pada saat ini di rumah maupun yang hadir ibadah onsite. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, aku impartasikan hati misi turun bagi persekutuan doa di tempat ini. Dimulai dari rumah tangga mereka, hamba berdoa. Dari pasangan hidup mereka, orang tua mertua mereka, kakak adik mereka, ipar mereka. Mereka diberikan keberanian untuk berbicara. Meskipun mereka orang sederhana, tidak mengenal firman dengan baik. Tetapi ketika Engkau urapi mulut tidak bibir mereka, setiap ada kesempatan saat makan, saat mungkin shopping bersama, jalan bersama, mereka diberikan keberanian untuk menyampaikan siapa itu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Biarlah api amanat agung ini turun di momen Natal ini. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Demikian kehidupan kami untuk membalas cinta kasih Tuhan. Tuhan gak butuh harta kami. Tuhan sangat kaya memiliki seluruh cakrawala ini. Yang Tuhan inginkan. Biarlah kami boleh memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Bapa, ampuni kami. Selama ini mulut kami seolah-olah terkatup Tuhan. Tertutup begitu rapat untuk menyampaikan firman. Kami seringkali malu, kami seringkali takut diejek. Bahkan takut nyawa kami terancam. Tetapi melalui firman hari ini, setiap kami mengerti bahwa amanat agung menginjil adalah perintah Yesus Kristus. Kalau kami tidak taat kepada perintah itu, kami tidak taat kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, pergilah. Ini satu perintah yang luar biasa. Diberkati PD Rumah Roti, semua jemaat-Mu yang ibadah online di rumah. Mereka memiliki gairah kembali. Yang ibadah onsite terlebih Tuhan. Mereka memiliki rasa lapar untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mereka diberikan tanggung jawab beban yang luar biasa. Melalui firman-Mu aku juga percaya mujizat pasti terjadi. Baik yang menonton tayang firman hari ini melalui handphone mereka, laptop mereka. Baik yang hadir pada saat ini kalau ada yang sakit. Dalam nama Yesus kau disembuhkan. Bisnismu dipulihkan, rumah tanggamu dipulihkan. Segala kesulitan, tantangan apapun yang ada. Percayalah memasuki tahun yang baru 2022. Rahmat Tuhan selalu baru setiap hari buat kehidupan. Engkau pasti dipulihkan. Tetap mengasihi Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, jangan pernah patah semangat. Tidak ada satupun yang menghalangi jemaat. Mereka tetap fokus kepada Tuhan. Terima kasih hamba selesai menjadi penyambung di Damas. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kami. Dan engkau yang sudah diberkati firman Allah. Mari sama-sama katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan berkati.